Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبد والدهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور بصائرنا بأنوار العرفان واليقين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan taufik, hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, atas segala anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang pandai bersyukur, sehingga dengan kesyukuran tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya atas kita, dan mudah-mudahan kita selalu dalam keridhaan dan keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Selanjutnya Quran surah Al-Baqarah ayat 64, 65 dan 66 insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma tawallaytum min ba'di dzalik falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Wa laqad 'alimtumul ladzina a'tadaw minkum fis sabt فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. صدق الله العظيم. Setelah kaum Bani Israel mengikat janji dengan Allah Subhanahu wa taala, itu pun harus dengan ancaman dulu. Pada ayat sebelumnya Allah mengancam apabila tidak mengikuti Nabi Musa dan mengambil Taurat sebagai kitab, sebagai pedoman hidup, maka Allah berikan pilihan, ikuti atau bukit Tur yang ada di Sinai itu akan dihempaskan kepada mereka. Dengan ancaman tersebut, akhirnya mereka mau mengambil Taurat sebagai pedoman hidup. Khudzu ma atainakum biquwwah. Lalu ujar Allah, ambillah, peganglah Taurat itu biquwwah, dengan kekuatan. Ulama tafsir ada beberapa pendapat tentang makna biquwwah. Ada yang mengatakan biquwwah itu bil qalbi, dengan hati. Ada yang mengatakan biquwwah itu dengan jasad dan akal, fikiran. Ada juga yang mengatakan biquwwah itu dengan penuh keimanan. Jadi artinya kalau kita gabungkan, peganglah, ambillah Taurat itu sebagai pedoman hidup dengan penuh keimanan dari dalam hati dan segenap daya upaya untuk
mengikuti apa-apa yang ada di dalam Taurat. Setelah mengikuti dengan mengikat janji kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Tsumma tawallaitum. Kemudian kalian, ujar Allah, wahai Bani Israel, berpaling daripada janji tersebut setelah mengikat janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengikat janji untuk mengikuti Taurat itu hanya terjadi karena ancaman. Seyogyanya orang yang beriman itu mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya tanpa ada suatu paksaan dan tanpa ada emeng-emeng sesuatu apapun. Kalau ini dengan penuh keterpaksaan, maka akhirnya yang diperbuat adalah ketidakikhlasan. Kalau sudah beribadah kada ikhlas, maka yang terjadi adalah koler, terpaksa beribadah. Seyogyanya orang yang beriman tidak akan seperti itu. Tapi ada tingkatannya. Tingkatan iman itu menurut Imam Nawawi, yang pertama ada namanya imanut taklid. Ini iman orang awam. Iman taklid itu adalah orang yang percaya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, umpatan. Ikam Tuhan siapa? Allah. Dalilnya mana? Ada berdalilan, aku dari lahir Islam sudah. Yang penting Tuhanku Allah. Umpatan artinya dari halus sudah kan. Orang Islam juga, kuitan Islam, sidin Islam juga. Nah, itu imanu taklid. Ada namanya imanu ilmi. Iman kepercayaan kepada Allah dengan adanya ilmu karena belajar. Nah, Allah Tuhan kita. Allah itu ada apa? Dalilnya Allah itu adanya alam semesta. Karena belajar tadi kan, belajar sifat 20 yang wajib, 20 mustahil, 1 jaiz, belajar itu. Tahu kepada Allah, percaya, yakin dengan Allah karena adanya belajar. Nah, ada lagi yang dinamakan orang dengan ainul yakin, imanul ayyan. Nah, yakin kepada Allah dengan makam muraqabah. Artinya di hatinya ini hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Hendak melakukan sesuatu itu pasti takut kepada Allah. Jadi artinya ada remnya, ada batasannya di situ. Nah, yang keempat ada namanya haqqul yakin dengan makam musyahadah. Orang yang melihat segala sesuatu itu pasti dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Burukkah, baikkah, pasti kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kadada wani yang ngarannya itu melihat-lihat kesalahan orang, artinya menganggap orang itu rendah, diri kita ini besar, tinggi dan sebagainya. Kadada lagi. Karena kebanyakan kita ini hanya melihat luarnya, dan kebanyakan hanya bisa mengkritik. Kayak komentator sepak bola juga, wah kritik luar biasa, sudah disuruh main menyepak bola kita salah. Jadi ada seorang ahli kritik, ini kisah bang lah. Seorang ahli kritik ini luar biasa mengkritik orang. Lalu orang ini sudah tua, bahasa kita penglihatan ini sudah sedikit kawur-kawur juga, kabur-kabur. Lalu menghadiri sebuah pameran, pameran lukisan pada saat itu. Keliling lawan bini sidin. Setiap lukisan itu dilihati satu-satu. Lalu ketika berkeliling, dia berhenti pada suatu
yang dianggapnya lukisan lah kayak itu. Berhenti lalu dikritiknya lukisan lah. Lukisan ini anunya kurang, ininya perot, dikritiknya habis-habis. Lukisan tuh tadi dikritiknya habis-habis, ini salah. Lalu pada saat itu makal nyaring nah, ini salah, ini kada sesuai metode segala apa lukisannya. Lalu beparak bininya sambil berbisik, "Bah, kenapa pian kuciak-kuciak? Ini penglukisan nih nah kada baik lalu, ini kayak gini." Ujar bininya, "Tahulah pian, yang pian kritik itu muha pian sorangan. Kenapa sekalinya sidin berdiri di depan cermin di depan cermin nah, orangnya kawur tadi kan mengkritik habis-habisan, sekalinya gambar diri seorang yang dikritik habis-habisan." Nah, jadi artinya orang yang mengkritik itu kadang-kadang bisa terjatuh kepada argumennya sorangan. Nah, kalau mengkritiknya membangun nggak ada apa-apa. Nah, ini kalau kritik menjatuhkan, ini yang kada baik. Nah, lalu yang terakhir ujar Imam Nawawi, ada lagi yang namanya imanun haqiqiyun atau imanun haqiqah. Artinya iman secara hakikat itu adalah orang yang sudah istighraq, orang yang tenggelam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita orang-orang awam ini ya kawaknya paling iman taklid dan iman ilmi. Untuk 3 ke atas itu perlu langkah-langkah yang harus dijalani dengan penuh latihan dan ada cara-caranya yang hanya didapat oleh orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi mereka orang-orang Bani Israel ini berpaling setelah berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada tahu disupan. Nah, ini kada tahu disupan ngarannya. Kenapa? Karena sudah diberikan berbagai macam nikmat tetapi masih aja berpaling. Falaula fadlullahi alaikum, maka jikalau tidak karena anugerah kelebihan Allah Subhanahu wa ta'ala atas kalian, wa rahmatuhu, dan kasih sayang Allah, lakuntum minal khasirin, maka niscaya kalian itu adalah orang-orang yang rugi. Ai lasirtum minal maghbunina bil uqubah, jadilah kalian itu orang yang dilaknat, orang yang dimurkai dengan siksaan, dengan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa orang Israel, Bani Israel itu sampai sekarang masih hidup, padahal luar biasa mucilnya, luar biasa ingkarnya kepada Allah. Di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama, Allah ingin menunjukkan kasih sayangnya Allah kepada manusia. Kayak apapun orang itu jahatnya, Allah masih memberikan kesempatan untuk hidup, memberikan kasih sayang Allah kepada manusia, dengan harapan mudah-mudahan aja manusia itu mau bertaubat. Lalu yang kedua, kenapa Bani Israel sampai sekarang masih hidup? Supaya menjadi iktibar bagi kita semua bahwasanya ada satu kaum yang sangat keras kepala, yang dengan kekerasan kepala mereka itu mereka menganggap diri mereka itu hebat, tinggi dan segala macam. Dan Allah nanti akan menunjukkan kepada dunia suatu saat Bani Israel itu akan dimusnahkan di hadapan mata orang-orang yang dianggap mereka hina, karena mereka menganggap umatnya Nabi Muhammad ini umat yang hina, umat yang kada pantas menjadi umat termulia. Kenapa? Karena mereka menganggap yang pertama nabi mereka adalah banyak kalau nabinya tuh. Nah, Bani Israel adalah orang yang mulia, orang yang pintar-pintar dianggap mereka. Cuma nanti suatu saat ada masanya orang-orang Bani Israel itu dimusnahkan oleh Allah di hadapan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jangan kecewa, nanti ada aja saatnya pasti mati juga kena. Biar kayak apa, mati juga akhirnya. Jadi kayak apapun hidup di dunia ini pasti mati.
Jadi hanya karena anugerah dari Allah dan kasih sayang Allah lah mereka masih hidup sampai sekarang. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt. Di dalam ayat 65 ini Allah kembali ingin menyinggung orang-orang Bani Israel tentang nenek moyang mereka. Yang cerita ini sudah tercantum di dalam yang sudah turun temurun dikisahkan oleh nenek moyang mereka. Makanya di situ dibuat dengan walaqad alimtum, dan sungguh kalian telah mengetahui. Alimtum, telah kalian ketahui. Artinya cerita orang-orang yang akan dibahas oleh ayat ini, orang-orang Bani Israel pada zaman Rasulullah itu sudah tahu kisah-kisah daripada nenek moyang mereka, dari abah-abah, dari kai dan sebagainya. Nah, dan sungguh kalian telah mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Jadi ada batasan. Nah, kalau dalam agama kan batasan itu halal dan haram. Kalau syariat Bani Israel ada juga batasannya. Nah, dan kalian sungguh telah mengetahui orang-orang yang melampaui batas di antara kalian. Nah, jadi dibuat dengan kalimat minkum. Artinya sebahagian. Kada semuaan orang-orang Bani Israel yang dulu itu seperti itu. Ada sebahagian. Fis sabt, pada hari Sabtu. Nah, ada apa dengan hari Sabtu? Jadi di Al-Quran itu hari itu hanya ada dua disebutkan. Pertama hari Jumat, yang kedua hari Sabtu. Adapun hari Ahad, Isnain, Salasa, Rabu, Kamis itu kada disebutkan. Nah, jadi tentang mana Sabat ada dua pendapat. Yang pertama ada yang mengatakan Sabtu itu adalah tenang artinya. Ada ulama tafsir yang mengatakan artinya tenang. Kenapa dikatakan tenang? Karena Allah itu kan menjadikan alam semesta ini dalam waktu 6 hari. Kan itu tercantum dalam Quran surah Alif Lam Mim Sajadah yang kita baca tadi tuh. Nah, Alif Lam Mim tanzilul kitabi la raiba fihi alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Nah, pada 6 hari. Nah, jadi kan Ahad itu kenapa dinamakan Ahad? Karena Ahad itu kan 1, Senin itu Isnain 2, Selasa itu Salasah atau Salisah 3, Rabu itu diambil dari kata Arbaun 4, Kamis itu diambil daripada Khomsah atau Khamisah. Nah, hari ke-6 itu yang dikatakan mereka hari Jumat. Nah, jadi hari Sabtu itu kan 6 hari aja nih. Jadi Sabtu itu disebut dengan tenang, hari yang tenang. Nah, itu pendapat yang pertama. Kenapa dinamakan hari Sabtu, hari tenang. Nah, dinamakan juga hari Sabtu karena sesuai dengan permintaan orang-orang Bani Israel. Sebelumnya orang-orang Bani Israel itu tidak ada hari yang dimuliakan. Semua hari sama. Baik hari Senin itu belum ada penamaan, mungkin penamaan Senin, Selasa, Rabu segala macam itu. Hanya ada Jumat misalnya. Jadi setiap hari sama. Lalu mereka memohon kepada Nabi Daud. Nah, ini terjadinya pada zaman Nabi Daud lah. Ini ayat ini diturunkan apa? Ayat ini menceritakan tentang Bani Israel pada zaman Nabi Daud alaihissalam. Mereka memohon kepada Nabi Daud, wahai Nabi Daud, tolong berdoa kepada Allah, berikan kami 1 hari di mana kami 1 hari itu khusus beribadah tanpa ada gangguan. Di situ hari itu kami khusus beribadah aja, mendekatkan diri kepada Allah. Karena kami ini hari-hari begawi, tolong jadikan 1 hari untuk kami, hari yang khusus kami beribadah. Lalu dikabulkan oleh Allah, dijadikanlah pada hari itu hari Sabtu sebagai hari khusus beribadahnya orang-orang Bani Israel. Ketika syariat itu ditetapkan pada hari Sabtu, orang-orang Bani Israel kada boleh jual beli,
kada boleh melakukan perburuan, kada boleh orang-orang yang jadi nelayan kada boleh melaut pada hari itu, khusus pul untuk beribadah. Nah, jadi disebutkan harinya, nama harinya. Nah, jadi apabila di Al-Quran itu disebutkan namanya, berarti itu mengandung fadilah yang lebih besar daripada yang lain. Sama hari Jumat. Kalau Bani Israel itu hari Sabtu, kalau kita orang Islam hari Jumat. Jadi jangan dikotori hari Jumat itu dengan perbuatan yang kada baik. Kenapa hari Jumat disebutkan? Karena hari Jumat dijelaskan lagi di dalam hadis, anna yaumal jum'ati sayyidul ayyami wa 'idul muslimin. Sesungguhnya hari Jumat itu adalah penghulunya segala hari dan hari raya bagi orang-orang muslim, orang Islam. Jadi apabila hari Jumat datang, nanti hari Jumat, berarti kelebihannya itu lebih besar daripada hari-hari yang lain. Di dalam satu hadis disebutkan, barang siapa yang ketika hari Jumat basungsung mandi, lalu berwudu, basungsung ini maksudnya, lalu basungsung ke masjid dengan niat mengagungkan hari Jumat, karena hari Jumat adalah hari yang mulia, maka setiap langkah dari rumah ke masjid itu dihitung puasa 1 tahun 1 langkah. Jadi berapa langkah kita dari rumah itu? Misalnya 1000 langkah, hitung aja seorang supaya semangat nih kan. Nah, jadi berjalan nih 100 langkah kali itu, kali setahun 100 tahun berarti puasanya. Cuma ini sepeda motor kebanyakan lah. Kayak pemahitungnya, hitungi putaran ban ya loh. Nah, jadi luar biasa anunya nih apa, keutamaannya. Bahkan di hari Jumat itu pahalanya lebih besar 70 kali lipat daripada hari yang lain. Dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dan apabila ditunaikan salat Jumat, fas'au, bersegeralah kalian kepada Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Apabila ada orang yang berdagang hari Jumat, orang sembahyang, maka hukum dagangannya haram menurut jumhur ulama. Dan apabila dapat hasilnya, maka hasilnya itu hasil yang haram. Kalau bebinian gak ada apa-apa, ini kada sembahyang. Jadi misalnya ada toko tutup di hari Jumat, misalnya orang sembahyang Jumat, karena habis Jumatnya kan habis Jumat yang disuruh. Setelah Jumat, setelah sholat, nah di situ yang paling bagus berdagang. Nah, jadi ya hari Jumat itu, jadi ini salah satu iktibar kita. Ketika orang Bani Israel menyalahi daripada hari, mengotori hari suci mereka itu dengan apa? Dengan perbuatan yang kada baik, jangan sampai kita yang wayah ini juga mengotori hari ini dengan sesuatu yang kada baik. Istilah lambat ke masjid para komat hanya jadi sampai aja mau ngopi dulu, bubuan pentol hibak di muka sampai aja dulu menghukmi sana dulu kan sebungkus dulu untuk 2 biji. Para komat kena hanya la ilaha illallah hanya residin masuk kan. Karena bulik pada huluan pulang. Ini cocok benar nih. Jangan kayak itulah. Jadi kan kita sudah tahu nih fadilat hari Jumat nih. Artinya seminggu sekali barang kita nah hari Jumat barang nang baik-baik kita. Bahkan di hari Jumat itu kan disuruh kita memakai, kalau anak ke Jumat itu memakai baju nang paling baik. Nah, cari nang paling baik di rumah. Nah, karena mengagungkan hari Jumat, minyak harum. Jangan baju nang semingguan sudah. Nang itu kesan sembahyang, nang itu kesan berusaha, nang itu kesan berjalanan gitu. Nah, amunnya kadada kada apa-apa. Ini ada aja maksudnya nang ada nih. Nang ada. Nah, jadi menghormati hari Jumat supaya kita kada masuk nih dalam yang ayat ini. Nah, kan mereka juga yang meminta nih, jadikan 1 hari untuk kami beribadah. Ketika sudah dijadikan hari Sabtu, ujar Allah hari Sabtu kada boleh
nelayan kada boleh melaut, karena mereka pada saat itu orang Bani Israel pada zaman Nabi Daud itu mereka hidup di sebuah kota namanya kota Ailah. Di sini ada juga dicantumkan. Kota Ailah itu adalah antara Syam dan antara antara Madinah dan Syam. Nah, jadi ada Madinah dan Syam, itu ada Ailah, kota Ailah. Dan ini di pinggir laut. Nah, gawian orang di situ adalah nelayan mencari iwak. Ketika dijadikan hari Sabtu sebagai hari suci bagi mereka, Allah menguji. Setiap hari Sabtu itu iwaknya luar biasa banyaknya. Wah, datangan. Sampai di dalam tafsir nih dijelaskan sampai banyu itu kada kelihatan lagi dalamnya, iwak aja menutupi saking banyaknya. Cuma kalau hari lain kada ada iwaknya, halus ada aja cuma halus. Nah, ini Allah mau uji nih, kayak kita juga mun hari Jumat rumah luar biasa raminya berjualan, di situ orang azan, di situ jualnya rami. Nah, ujiannya nih, tinggalkan kada kan tuh ujian nih, sama kayak orang Bani Israel nih. Hari Sabtu hibak iwaknya, sudah hari lain kada ada iwak. Nah, jadi bahasa kita tuh ada nama gumam sepali. Sudah dijadikan hari Sabtu kita nih sebagai hari ibadah, banyak benar iwaknya. Sudah hari lain benar sedikit, kayak apa nih kita nih. Lalu ada sebahagian mereka mengakali keadaan tersebut. Diakalinya apa? Hari Jumat dipasang jaring, dipasang jabak, diulah kolam. Hari Minggu kena hanya dicari. Tapi menurut syariat Allah pada saat itu sama namanya berusaha juga, kada boleh sama sekali bang. Artinya harus hari itu juga. Nah, kada boleh nang pasang misalnya hari Minggu harus hari Minggu aja mencari, kada boleh memasang jabak dan segala macam. Nah, itu ditabuk, diulah kolam iwak. Hari Jumat beulah tuh. Nah, hari Sabtu santai aja beribadah berzikir. Nah, karena hari Minggu hanya dicari banyak dapat iwak. Apakah semuanya diam pada saat itu? Kada. Ada sebagian yang kada boleh gitu, kita sudah disyariatkan. Nah, hari Sabtu ini hari suci, ayo kita sama-sama beribadah aja lagi. Sebahagian yang lain, biarkan dia inya jual nang anunya. Nah, bahasa kita kayak itu, kandem be, iye kia. Nah, inya jual kena nang kananya, kita berdiam aja. Ada sebahagian yang kayak itu. Nah, tapi menurut Allah tidak boleh sama sekali. Akhirnya dengan kelakuan mereka yang itu, yang ma'akal, ini hilah ngarannya. Hilah itu sesuatu, melakukan sesuatu, model bahasa kita seakan-akan itu baik, tetapi sebujurnya itu buruk. Melakukan sesuatu seakan-akan baik, tetapi sebujurnya buruk. Bulik masjid membawa kawan, wan sudah makan kah? Belum. Warungan dulu aja. Cari warung. Iwak apa ikam? Daging. Tambahin talo. Sama aku tambahin ayam juga. Minum teh es, teh hangat sebuting. Wah, pesanan. Sekali sudah habis makan, wal, aku berdahulu lah aja. Karo kawan warakananya. Kisahnya anak bawa orang nih. Sekalinya kawan warak ketimpaan. Mung kawan membawa duit ya kalau lah. Nah, itu hilah ngarannya. Anak bapak kayak kebaikan cuma sebenarnya keburukan. Ma'akal. Nah, itu sama aja ma'akal tuh. Nah, dengan perbuatan mereka seperti itu, lalu Allah berfirman kepada mereka, faqulna lahum, maka kami berfirman, kami katakan kepada mereka, kunu aysiru kiradatan khasiin, jadilah kalian kerak yang hina. Kerak yang hina. Kada tahu kerak, warik. Warik yang hina. Kenapa harus warik? Ya kalau lah kada binatang yang lain, karena ini sesuai dengan tabiat mereka. Kenapa tabiat wariknya tuh? Kan sudah kita jelaskan. Inya kada kawa dilatih, amun kada pakai kayu. Wah, kayu diancam hanyar mau. Bari pulang pisang harau kita dihulutinya. Nah, di ininya muha itu kalau warik tuh. Nah, jadi dijadikan mereka kiradatan khasiin. Nah, dengan makna kiradatan khasiin ini ulama tafsir pun berbeda pendapat. Ada yang mengatakan jadi warik seawakan. Nah, jasadnya jadi warik.
Ada yang mengatakan hanya hatinya seperti warik. Nah, cuma itu dibantah oleh beberapa, kebanyakan jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya memang jadi warik seikongan. Cuma ada cumanya. Wariknya ini kada bisa makan, kada bisa minum, dan kada kawa beranak, kada kawa berhubungan, dan umurnya hanya 3 hari. Lewat 3 hari mati. Nah, jadi jangan misalnya kita membaca ayat ini jadi warik lalu membenarkan teori siapa itu? Yang menyatakan manusia ini dari warik kok jar. Ada. Ini warik bujur jadi warik cuma umurnya hanya 3 hari. Makanya itu kita belajar tafsir ini artinya menjelaskan ayat-ayat yang artinya kurang gitu, yang mutasyabihat segala macam. Nah, jadi wariknya itu warik yang kada kawa makan, kada kawa minum, dan kada kawa berhubungan. Nah, ditutup semuanya. Muntung ditutup, hidung ditutup, mulut kemaluan ditutup, artinya kada kawa. 3 hari mati. Kalau qiradatan khasiin pada zaman Bani Israel, zaman Nabi Daud ini adalah bentuk azab Allah kepada orang-orang yang ingkar. Cuma kalau warik koyah ini itu warik memang ciptaan Allah. Kalau pun tetap warik, aja Bani Israel jangan juga gitu. Itu ciptaan Allah itu yang memang diciptakan Allah binatang bujur. Amun yang warik yang dahulu itu memang itu bentuk azab, dan itu kada ada lagi. Kenapa? Karena sudah mesti musnahkan, hanya 3 hari umurnya. Nah, jadi dijadikan kerak yang hina, sudah warik hina pulang. Nah, warik itu ada juga pang yang bisa dilatih ya, kalau lah nang rancak bekeliling tuh nang topeng monyet kayak orang. Faja'alnaha, maka kami jadikan akan warik itu. Nah, warik atau sebahagian orang Bani Israel itu dijadikan warik atau kera, nakalan, sebagai peringatan, sebagai contoh, lima baina yadaiha, bagi orang-orang yang ada pada saat itu, bagi orang-orang Bani Israel yang sebahagian yang masih berpegang teguh kepada Taurat, wa ma khalfaha, dan orang-orang yang datang setelahnya, yaitu kita ini sebagai pelajaran bagi kita, jangan sampai kita seperti itu, karena kadang menghormati hari yang dimuliakan oleh Allah. Sama di Quran itu kan disebutkan juga bulan Ramadan kalau lah. Nah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ketika datang bulan Ramadan, ayo kita berbenah. Nah, kita sambut Ramadan ini kan parak lagi nih. Paling berapa nih? Kada sampai 3 bulan lagi nih. Nah, Ramadan pulang, puasaan pulang kita. Nah, kita siapkan dari ini diri kita. Ketika datang bulan Ramadan, ayo kita bujur-bujur puasanya, ibadah kita tingkatkan. Nang membaca Al-Qur'an selambar sehari tingkatkan, tengah 2 lambar sehari. Yang sembahyang sunatnya kurang ditambahi sunatnya, yang sembahyang wajibnya dibujuri. Nah, karena setahun sekali dan luar biasa keistimewaannya. Jangan bulan Ramadan kayak hari rajin aja. Bahkan tarancak turun kabar itu bulan Ramadan. Hari lain itu sekali aja kan, atau 2 kali aja, pagi lawan sore. Nah, ini bilang sehari 4-5 kali. Bapadah mencibuk banyu. Kalinya naik sigar orangnya. Kalinya cibuk ke dalam muntung banyunya. Ini hilah juga nih, kisah mana nih, kisah Bagawi. Cuma ada tujuan tertentu. Ya, jadi semua itu sebagai peringatan bagi orang-orang yang dulu juga, dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang datang setelahnya, supaya kada mengumpati daripada gawian orang-orang dahulu. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan sebagai nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau orang bujur-bujur takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan jadikan semua
kejadian itu sebagai iktibarnya, sebagai contoh untuk menjalani hidup ke depan. Yang baik diambil, yang buruknya ditinggal. Nah, hati-hati kita guring nih di Jumat nih. Nang buruk ditinggal, nang baik diambil. Lalu sandal tiger bulik tulak sandal nipon sandal tiger, sandal nang terbaik. Nah, sebagai peringatan, sebagai nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Wal muradu biqaulihi ta'ala kunu qiradatan khasiin, dan yang dimaksud dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala kunu qiradatan khasiin itu menurut ulama tafsir itu mereka jadi sur'atan, menjadi pada saat itu juga. Ketika jar Allah kunu qiradatan khasiin, langsung jadi warik pada saat itu juga. Kada menunggu bahasa kita itu kada menunggu waktu yang sekian lama, langsung pada saat itu dijadikan kera. Bahkan saking sombongnya orang-orang Israel pada zaman Nabi Muhammad itu, ketika mereka banyak yang ingkar kepada Nabi Muhammad, dikatakan, wahai orang-orang Bani Israel, kada ingatkah kisah nenek moyang kalian yang dikutuk Allah menjadi kera? Apa ujarnya? Mbah, kami ini dari bahari kayak ini amalan kami kayak ini penggawian. Kada ada aja Allah manu kami ini dapat terus kami kebaikan, dapat terus nikmat. Nah, itu pandirannya ketika ditegur oleh Allah oleh orang-orang pada zaman Rasulullah. Nah, itu kan Bani Israel pada zaman Rasulullah ditegur oleh orang pada saat itu. Tuh nah lihat, ingati nenek moyang tuh nah. Ada yang jadi warik kalau itu kami ini pang bahari gawian kan suahan mangba nupang. Kami dapat terus kebaikan, dapat terus nikmat dari Tuhan. Ini sombongnya. Kadang menerima nasihat dari orang. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini itu merupakan iktibar bagi kita menjalani kehidupan ini. Karena kehidupan ini hanya sementara, maka kita lakukan dengan yang terbaik, dan mudah-mudahan Allah selalu menunjuki kita kepada jalan yang lurus, jalan yang sesuai dengan apa-apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya, tipu daya dan orang-orang yang ingin menzalimi kita, dan mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selagi akan datang Quran surah Al-Baqarah ayat 67. Wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nabiyyin hifzal mursalin wa ilma malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'a'in la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabban ya karim.